Yuk kita ngaji. Saudara seiman, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah saya ingin membahas tentang bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Pembahasan kita yang pertama yaitu definisi syukur dan rukunnya. Yang kedua tentang keutamaan syukur dan orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga yaitu bagaimana cara agar kita bisa mensyukuri nikmat. Dan yang terakhir ya, pembahasan tentang bahaya kufur nikmat. Pembahasan yang pertama yaitu definisi syukur. Syukur, saudaraku seiman, secara bahasa artinya ya irfanul ihsan, mengenal kebaikan. Syukur dari Allah artinya al-mujazah wasana al-jamil. Dan tampaknya bekas nikmat di hatinya dengan cara menyaksikan dan mencintai. Dan tampaknya syukur itu ya pada anggota badannya dengan cara patuh dan ketaatan. Nah ini saudaraku seiman definisi syukur kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Dari definisi ini kita bisa mengambil saudaraku seiman bahwa syukur itu ada 3 rukun. Syukur ada 3 rukun. Apa itu? Yang pertama al-i'tirafu bin ni'mah, mengakui bahwa itu nikmat Allah. Tukir wa ta'tarif wa tuqin wa tajzim anna alladhi asdaka tilka ni'mah wallah. Artinya kamu mengakui dengan penuh keyakinan bahwa yang memberikan kenikmatan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falatan sib'an ni'mah lil abdi, maka tidak boleh kenikmatan itu ya tunsab lil abdi, dinisbatkan kepada hamba, tapi kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ini semua nikmat Allah, ini semua karunia Allah. Tidak boleh misalnya kita katakan ini semua karena kecerdasan saya, ini semua karena skill saya, kemampuan saya. Ucapan seperti ini ya, ucapan yang menunjukkan pelakunya itu kufur nikmat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, asbaha min ibadi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa amma man qala mutina bi fadlillah wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Di pagi hari ini
Ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata kita dihujani karena adanya bintang dan itu, maka itu orang yang kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang. Kenapa? Karena menisbatkan hujan kepada selain Allah, dan itu haram. Ya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini rukun yang pertama, itu mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Pengakuan dengan hati dan lisan. Dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Rukun yang kedua, at-tahaddutsu biha wa sana'u 'alal mun'im, yaitu membicarakan nikmat tersebut dan memuji Allah yang telah memberikan nikmat tersebut. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Duha. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Jadi menceritakan nikmat itu termasuk syukur. Tapi kita ceritakannya ke siapa? Kepada orang-orang yang kita tahu dia tidak akan dengki, Pak. Adapun kepada orang yang kita tahu dia dengki sama kita, jangan. Kalau kita cerita sama orang yang dia dengki sama kita, tambah dengki tuh. Tambah kesel dia. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita puji Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sedang sujud dalam salat tahajud, beliau berdoa begini, a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dari Engkau, dari azab-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian atas-Mu sebagaimana Engkau menyanjung atas diri-Mu. Ya. Jadi itu kita memuji Allah. Makanya semakin kita banyak memuji, semakin Allah suka. Makanya disebutkan dalam hadis, laisa ahadun ahabu ilaihil madhu minallah. Tidak ada siapapun yang paling menyukai pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang paling gembira pada hari kiamat siapa? Al-hammadun. Orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, innallaha yuhibbul 'abda idza akala aklatan yahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan yahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba apabila dia makan sesuap, dia ucapkan alhamdulillah. Apabila dia minum seteguk, dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Subhanallah. Dan ingat saudaraku, ucapan alhamdulillah setelah dikasih kenikmatan itu lebih baik daripada kenikmatan itu sendiri. Ya. Antum dikasih nikmat rezeki, misalnya bisa beli mobil, antum bilang alhamdulillah. Ingat, ucapan alhamdulillah itu sendiri lebih baik daripada nikmat tersebut.
Kenapa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Itu menunjukkan ya bahwa ucapan alhamdulillah itu luar biasa, saudaraku seiman. Maka jadilah kita orang yang selalu memuji Allah. Yang selalu apa? Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini rukun yang kedua, rukun syukur, yaitu menceritakan nikmat tersebut dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Rukun yang ketiga, yaitu rukun syukur, apa itu? Yaitu taskhiruha fi ta'ati musliha wal mun'im biha. Mempergunakan nikmat tersebut untuk menaati yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, kita gunakan untuk menaati Allah. Kita dikasih HP, gunakan HP untuk menaati Allah. Jangan gunakan HP untuk memaksiati Allah. Dikasih mobil, gunakan mobil untuk menaati Allah. Jangan gunakan mobil untuk memaksiati Allah. Dikasih berbagai macam kenikmatan, kita bisa makan, alhamdulillah. Ya, gunakan untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai syukur kepada Allah. Ya. Artinya, i'malu syukran lillah ala ma atakum wa dzalika bi ta'atihi wa imtithali amrihi. Artinya, wahai keluarga Daud, beramal solehlah kalian sebagai syukur kepada Allah yang telah memberi kalian kenikmatan. Ya. Jadi saudaraku seiman, itu nikmat-nikmat yang Allah kasih itu jangan digunakan untuk memaksiati Allah. Kenikmatan yang digunakan untuk memaksiati Allah, saudaraku, itu hakikatnya kenikmatan yang akan menyusahkan kita nanti di hari kiamat. Ya. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba yang beriman itu mengurangi jatahnya di surga? Ya. Apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman itu mengurangi jatahnya di mana? Di surga. Sebagian sahabat mengatakan, iya, mengurangi. Semakin banyak nikmat, semakin kurang jatah kita di surga. Sebagian mengatakan, tidak. Selama nikmat itu digunakan untuk ketaatan. Adapun kalau nikmat itu digunakan untuk kemaksiatan, ya. Maka dari itu saudaraku seiman, ini ancaman ya. Kalau ternyata kenikmatan yang kita rasakan ini malah kita gunakan untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kenikmatan itu malah mendatangkan apa? Siksa di dunia dan akhirat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, coba semua kita berpikir Pak tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu Pak. Ya, jangan sampai ada kenikmatan yang Allah kasih yang kemudian kita gunakan untuk memaksiati Allah Pak. Ya, makanya semua orang yang berbuat maksiat pasti dengan menggunakan kenikmatan Allah itu Pak. Ya tidak? Yalah. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini rukun yang keberapa? Yang ketiga. Apa itu? Rukun yang ketiga,
menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk apa? Untuk menaati Allah. Abu Abdurrahman Al-Fubulli berkata, "As-salatu syukrun, was-siyamu syukrun, wa kullu khairin ta'maluhu lillahi syukrun, wa afdalu syukri alhamdu." Salat itu syukur. Artinya kalau kita salat itu adalah syukur. Puasa juga siyam syukur. Dan semua kebaikan yang kamu amalkan itu adalah syukur. Dan syukur yang paling utama yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saudaraku seiman. Makanya kita usahakan, Pak. Karena masalahnya begini, Pak. Masalahnya nikmat Allah itu turun kepada kita setiap saat. Setiap saat tidak? Ya. Oksigen yang kita hirup nikmat bukan? Air yang kita minum nikmat bukan? Makanan yang kita makan nikmat bukan? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap saat, berarti kita pun juga syukurnya harus setiap saat. Dengan cara banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Atau dengan cara ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, saudaraku seiman. Apa beda syukur dengan pujian? Alhamdulillah. Syukur, kata sebagian ulama, itu dengan perbuatan anggota badan. Sedangkan pujian itu dengan lisan dan hati. Syukur itu dengan menggunakan anggota badan. Sedangkan pujian itu dengan lisan dan hati. Itu perbedaannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu keutamaan syukur dan orang-orang yang bersyukur, saudaraku seiman. Apa keutamaannya? Yang pertama, bahwa di antara sifat Allah dan namanya adalah Asy-Syakur. Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Apa itu Asy-Syakur? Yang maha berterima kasih. Ya. Berterima kasih sama siapa? Sama hambanya. Kok Allah berterima kasih sama hambanya? Memang Allah butuh sama hambanya? Enggak. Allah butuh sama hamba enggak? Enggak. Allah tidak membutuhkan ketaatan hamba, Pak. Tidak sama sekali. Memangnya kalau kita sholat itu menguntungkan Allah? Enggak. Kalau kita puasa, sedekah, ya, demikian pula beramal soleh, itu bukan untuk keuntungan Allah, Pak. Itu untuk keuntungan siapa? Kita sendiri. Jadi kalau kita sholat, ya buat kita sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan apa? Dengan sholat kita, tidak. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita, tapi Allah tetap berterima kasih kepada hambanya yang beramal saleh. Berterima kasihnya Allah bagaimana? Dengan sesuatu yang lebih baik dari amal soleh dia. Kita melakukan ketaatan yang sedikit tapi dikasih pahala banyak. Kasih pahala apa? Banyak. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapan subhanallah paling 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah, Allah tuliskan untuknya 20 kebaikan. Allah angkat untuknya 20 derajat.
dan Allah gugurkan darinya 20 kesalahan. Hanya ucapan satu, subhanallah. Bayangkan. Berarti Allah berterima kasih enggak, Pak? Maha bersyukur tidak? Itu nama Allah Asy-Syakur. Ya. Padahal Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Tidak butuh. Tapi tetap Allah Asy-Syakur, Maha bersyukur kepada hamba-hambanya yang beramal saleh. Sedikit amal saleh kita tetap diberikan pahala yang besar. Ya. Demikian pula orang yang beramal soleh diberikan balasan apa lagi, Pak? Ya, ditambah keimanannya oleh Allah. Sudah dikasih pahala, digugurkan dosa, ditambah keimanannya, diberikan apa lagi? Barokah dalam hidupnya. Diberikan apa lagi? Taufik. Taufik untuk beramal soleh yang lainnya. Masya Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu Allah, ya, di antara namanya yaitu Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih. Ya. Kemudian saudaraku seiman, keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua dari syukur. Bahwa syukur itu adalah sifat para nabi. Sifat para nabi adalah pandai bersyukur kepada Allah. Contoh, Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh dalam surat Al-Isra ayat 3. Allah berfirman, "Innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Contoh lagi Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120-121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, yang tunduk kepada Allah, hanif, lurus di atas tauhid, walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang kesyirikan. Syakiran li an'umi, dia selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini sifat Nabi Ibrahim, lalu mensyukuri nikmat Allah. Sifat Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Dia adalah hamba yang sangat bersyukur. Maka kita juga berusaha meniru sifat para nabi itu, saudaraku seiman. Keutamaan yang ketiga, bahwa syukur adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu kufur. Ya. Allah juga berfirman, "Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman, yaitu hikmah. Hikmah itu artinya apa? Ilmu. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukur itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur kepada Allah, maka Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah nggak butuh siapapun. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Maka kita berusaha mempraktekkan perintah Allah ini, saudara. Keutamaan yang keempat dari syukur. Wa syukur sifat orang yang beriman. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu, kata Rasulullah. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? Bila diberikan kesenangan, dia bersyukur, maka itu jadi kebaikan buat dia. Dan bila ia diberikan kesusahan, dia bersabar, sehingga itu menjadi kebaikan buat dia. Oh, Masya Allah ya. Rasulullah mengatakan bahwa urusan seorang mukmin itu mengagumkan, saudaraku. Ya, mengagumkan bagaimana? Karena mukmin itu Masya Allah ya, diberi kenikmatan bersyukur, diberi kesusahan bersabar. Sehingga ketika diberi kenikmatan, dia Masya Allah mendapatkan pahala. Ketika diberikan kesusahan, dapat pahala juga. Subhanallah. Dan ini hanya terjadi kepada siapa? Hanya terjadi kepada seorang mukmin, saudaraku seiman. Iya. Keutamaan yang kelima dari syukur. Sababun li ridha Allah an abdi. Syukur itu sebab Allah ridho kepada hamba. Syukur itu sebab Allah ridho kepada hamba. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridhai kamu. Ya. Allah. Betapa indahnya Pak, seorang hamba yang diberikan ridho oleh Allah, Pak. Ya. Keutamaan yang keenam dari syukur. Wa syukur itu keamanan dari adab. Syukur itu keamanan dari apa? Adab. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Tuh lihat. Artinya, kata Qatadah, innallaha jalla thana'u la yu'adzibu syakiran wala mu'mina. Oh, Allah tidak akan pernah mengadab hambanya yang bersyukur dan beriman. Ya. Sebab keutamaan yang ketujuh dari keutamaan syukur. Apa itu? Sababun liziyadah. Syukur itu sebab ditambahnya kenikmatan. Kalau kamu pengen kenikmatannya ditambah, maka syukurilah. Allah berfirman apa? Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, ingat sesungguhnya adabku pedih sekali, kata Allah. Jadi kalau nikmat kita pengen dijaga sama Allah, usaha kita pengen nggak kandas, rugi, supaya ditambah terus sama Allah kenikmatan-kenikmatan itu, syukuri. Banyak sedekah, banyak ibadah, ya, banyak takarub kepada Allah. Semakin banyak nikmat dikasih, semakin kita banyak ibadahnya. Ya.
Dijamin kalau kita lakukan itu, nikmat-nikmat tersebut bukannya berkurang, tapi ditambah terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Inna Allah la yumatti' bin ni'mah ma sya'a, fa idza lam yashkur 'alaiha qalabaha 'adaban." Walihada kanu yusammuna syukra al-hafidh li'annahu yahfadhu an-ni'am al-mawjudah wal jalib li'annahu yajlibu an-ni'am al-mafqudah. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan jika orang itu tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, maka Allah ubah kenikmatan itu jadi adab. Oleh karena itu para ulama menamai syukur itu sebagai penjaga. Artinya syukur itu menjaga kenikmatan. Ya. Dan syukur juga disebut al-jalib, mendatangkan kenikmatan yang belum kita dapatkan. Nah, itu saudaraku seiman, Masya Allah. Jadi kalau pengen nikmat kita dijaga sama Allah, syukuri. Bukan hanya dijaga, tapi Allah tambahkan lagi kenikmatan kita. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Inna ni'mata mausulatun bisyukr, wa syukru yata'allaq bil mazid, wa huma makrunani fi qarnin falan yanqati al mazid min Allah hatta yanqati asyukr min al abad." Nikmat itu harus disambung dengan syukur, dan syukur itu menambah kenikmatan. Oleh karena itulah dalam Al-Quran syukur dan tambahan nikmat itu disandingkan. Ya. Maka ketika syukur kita berhenti, maka kenikmatan pun berhenti dari kita. Allah tidak tambahkan lagi kenikmatan itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini jadi ya, sebab ditambahnya kenikmatan dan dijaganya kenikmatan itu apa? Syukur. Keutamaan yang ke-8, al-ajrul jazil fil akhirah. Wa syukur itu akan diberikan pahala besar di akhirat. Syukur akan diberikan ya pelakunya itu pahala besar di akhirat, subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 145 dan 144 juga, wasana jazi syakirin, dan kami akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur itu. Iya. Allah juga berfirman wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala besar, saudaraku seiman? Ya. Kemudian saudaraku seiman, keutamaan selanjutnya dari syukur, bahwa nikmat yang disyukuri lebih baik daripada kesusahan yang disabari. Walaupun dua-duanya baik. Ya. Nikmat yang disyukuri lebih baik daripada apa? Kesusahan yang disabari. Berkata Mutarif bin Abdullah, la an u'afa fa ashkur ahabu ilayya min an ubtala fa asbir. Aku diberikan oleh Allah kenikmatan lalu aku bersyukur, lebih aku sukai daripada aku diberikan ujian lalu aku bersabar. Kenapa Pak? Karena ya saudaraku, ketika dikasih kenikmatan tuh jarang yang bisa sabar menghadapi kenikmatan. Kalau dikasih kesusahan, semua orang rata-rata ya harus sabar, gimana lagi? Udah mentok, nggak ada pilihan lain. Ya tidak? Orang kalau susah, ya mau tidak mau harus sabar.
Tapi ketika kita dikasih kenikmatan, untuk bersyukur tuh susah, Mas. Banyak orang yang dikasih kenikmatan itu lupa. Merasa dirinya kaya raya, banyak duit, jadi sombong. Merasa dirinya banyak duit, akhirnya apa yang terjadi? Dalam menjalankan agamanya pilih sesuai dengan keinginannya saja, syahwatnya. Itu banyak orang kaya kayak gitu tuh. Banyak orang kaya yang tidak bisa bersyukur, saudaraku seiman. Kenapa? Karena kekayaan, kenikmatan itu menipu. Banyak ya orang yang karena terbiasa dengan kenikmatan, akhirnya apa coba? Ketaatannya jadi berkurang. Kesabaran untuk menaati Allahnya jadi kurang. Memang betul, kenikmatan itu yang membuat sabar kita pendek, saudara. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya hati-hati. Nah ini saudaraku ya. Kemudian keutamaan yang ke-10. Bahwa orang yang bersyukur ternyata jumlahnya sedikit, saudara. Nggak banyak. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau ternyata kita bersyukur, kita termasuk yang sedikit ini, alhamdulillah. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini karena kebanyakan manusia itu lupa apa? Lupa kepada Allah. Maksiat, meninggalkan ketaatan, sholatnya malas-malesan. Banyak gak yang sholatnya malas-malesan? Jangankan orang awam, santri aja banyak yang malas-malesan, ya nggak? Ada nggak nih santri sini yang suka malas-malesan sholat? Jangan sampai ada seperti itu. Kalau kita malas-malesan sholat, berarti kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak itu. Banyak perempuan nggak mau pakai jilbab, nggak mau nutup aurat, lebih senang mempertontonkan aurat. Itu bukan syukur, saudaraku. Ya. Cuman ada orang jahil berkata begini, aurat itu kan nikmat, kata Allah, disyariatkan memperlihatkan kenikmatan. La ilaha illallah. Ya akhi, Allah menyuruh menutup aurat, bukan memperlihatkan aurat. Mensyukuri nikmat aurat itu adalah dengan menutupnya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Bagaimana agar kita menjadi orang yang bersyukur? Yang pertama, saudaraku, agar kita menjadi orang yang bersyukur, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 123. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur. Lihat. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, membuat kita jadi orang bersyukur, saudaraku. Ya. Yang kedua, agar kita bersyukur, yaitu menjadi orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya merasa cukup dengan yang ada. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Ya, walaupun enggak banyak tapi disyukuri, masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kun qani'an takun ashkarun nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, misalnya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur.
Sebab orang kalau nggak qanaah selalu merasa kurang aja Pak, pasti nggak bakalan bersyukur Pak. Dikasih mobil 1 pengen 2, dikasih ya kenikmatan 1 lembah kambing pengen 2 lembah. Nggak pernah merasa puas. Kalau orang nggak pernah merasa puas, nggak dikasih sama Allah qanaah, dia tidak akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kita disuruh ya melihat orang yang lebih susah dari hidupnya dari kita. Jangan melihat orang yang lebih senang hidupnya dari kita. Kalau kita melihat orang yang lebih susah, insya Allah kita qanaah. Alhamdulillah, bersyukur. Kasih mobil, bersyukur. Itu tetangga saya nggak punya mobil, cuma motor. Dikasih motor, bersyukur. Alhamdulillah. Itu orang nggak punya motor, pakainya apa? Sepeda. Hingga ketika kita melihat orang yang lebih rendah nasibnya dari kita, kita selalu bersyukur, Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ngelihat kepada yang lebih senang hidupnya, Pak, bakalan jadi ini, merasa termiskin di dunia. Apalagi kalau kamu ya gaulnya sama orang kaya aja. Jadi kalau gaulnya sama orang kaya terus melihat, dia punya mobil, punya ini, punya apa. Jadi kita mikirnya apa? Ya Allah, saya ini kok miskin kali. Ya. Padahal di rumahnya alhamdulillah, ya ada nikmat, ada motor dan yang lainnya. Lupa tuh sama nikmat-nikmat. Gara-gara melihat kepada yang lebih senang hidupnya dari kita. Ya, punya temennya punya mobil apa? Alphard. Mobil saya ya cuman Innova. Padahal Innova udah bagus banget itu Pak. Tapi masalahnya ngelihat yang lebih apa? Bagus. Jadi tidak menganggap kenikmatan yang kita miliki ini jadi sedikit, saudaraku sekalian. Pikirannya pokoknya saya harus bisa Alphard kayak dia. Wah ya akhi, kalau kita hidup kayak gitu nggak bakalan tenang hidup kita, saudaraku. Ya, nggak bakalan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara agar kita bersyukur itu berdoa, minta kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Apa doa yang Rasul ajarkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kapan nih doa ini dibaca? Kapan doa ini dibaca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kapan dibaca? Ketika sholat. Kapan? Di belakang setiap sholat, yaitu sebelum salam. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hadis bahwa Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Mu'adz, jangan kamu tinggalkan di belakang sholat untuk mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa makna dubura kulli sholah? Di belakang setiap sholat. Sebagian mengatakan setelah salam. Sebagian mengatakan sebelum salam. Karena disebut dubur itu masih bagian. Antum punya dubur gak? Dubur itu masih bagian tubuh kita. Berarti dubur sholat artinya masih bagian sholat. Berarti sebelum salam kita ucapkan Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ya Allah, ala dzikrika untuk mengingatmu, wa syukrika untuk mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika
dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Masya Allah, ini doa agung sekali ya. Apa enggak? Apa enggak? Enggak apa ya? Hah? Apa enggak? Enggak apa? Ya Allah, rugi kalau enggak hafal. Ini doa sangat dianjurkan sama Nabi. Sampai kata Rasulullah, jangan kamu tinggalkan untuk mengucapkan doa ini di belakang sholat. Jangan ditinggalin, kata Rasulullah. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian cara yang berikutnya agar kita menjadi orang yang bersyukur, yaitu mengingat dan memikirkan nikmat-nikmat Allah. Saudaraku seiman, mengingat nikmat Allah dan ya memikirkan nikmat Allah itu insya Allah itu menjadi pintu kepada syukur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Tuh lihat, Allah menyuruh kita untuk mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman tentang apa kepada Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kamu. Disuruh ingat nikmat. Ya. Karena lupa nikmat itu pintu menuju kufur. Dan ingat nikmat itu pintu menuju syukur. Kalau kita melupakan nikmat Allah, ya, pasti apa? Yang kita ingat musibah-musibah. Makanya Allah berfirman apa? Innal insana li rabbih lakanud. Surat apa itu? Hah? Surat apa? Innal insana li rabbih lakanud. Surat Al-Adiyat. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya kanud. Apa kanud itu? Kanud. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-kanud huwa alladhi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Kanud adalah orang yang menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia ingat cuma musibah, 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 lupa sama nikmat Allah yang sangat banyak. Kadang ada orang ya ingat, ya Allah, hidupku kok begini banget ya. Udah anak saya sakit-sakitan, rezeki saya seret. Jadi yang diingat cuma musibah aja. Kalau kita selalu mengingat musibah, pasti kita akan lupa kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah lupa kepada nikmat Allah, disitulah kita akan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kita mengingat Allah, alhamdulillah, walaupun anak saya sakit-sakitan, ya, nikmat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya, jadi kalau kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah, itu insya Allah itu yang membuat kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku seiman, ini mau ada ini ya, dangdutan ini. Kemudian saudaraku seiman, cara selanjutnya
Sekarang kita akan membahas yang terakhir dulu, baru ada kuis, yaitu tentang bahaya kufur nikmat. Ketahuilah saudaraku, kufur nikmat itu bahayanya besar. Yang pertama, kufur nikmat itu menghilangkan nikmat. Menghilangkan apa? Nikmat dan mengurangi nikmat. Yang kedua, kufur nikmat itu menyebabkan kita diulur oleh Allah. Istidraj. Semakin kita kufur, semakin diulur oleh Allah. Yang disebutkan dalam hadis, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama dzalika minhu istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberi hamba dari kenikmatan dunia yang dia sukai, sementara dia terus-menerus berbuat dosa, maka itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Diulur, Pak, biar tambah keras siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bahaya yang ketiga, kufur nikmat mengubah nikmat jadi apa? Adab, siksa. Tuh lihat, pernah dengar nggak negeri Sabah? Negeri Sabah itu tadinya luar biasa kenikmatnya, Pak. Tapi karena penduduknya kufur kepada Allah, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Sabah ayat 16-17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Sungguh pada penduduk Sabah itu terdapat apa? Tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan oleh Allah 2 kebun di kanan dan di kirinya. Makanlah dari rezeki Rabbmu dan bersyukurlah. Ya. Tapi mereka berpaling. Kufur. Akhirnya Bapak, Allah adab mereka. Ditimpa tsunami. Ya. Karena di dekat negeri Sabah itu ada bendungan. Lalu Allah jadikan bendungan itu roboh dan hancur, Pak, kaum Sabah itu. Habis sudah. Allah ceritakan supaya apa? Supaya dijadikan sebagai peringatan, saudaraku. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara bahaya kufur, apalagi kufur nikmat, apalagi Pak, mendatangkan kelaparan. Ya, mendatangkan apa? Kelaparan dan ketakutan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 12. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Dan Allah memberikan perumpamaan sebuah desa yang tadinya aman, tentram, diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, tapi desa ini kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Maka Allah pun berikan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh perbuatan mereka. Tuh, Pak, saudaraku seiman. Jadi kalau nggak bersyukur itu bakalan ditimpa kelaparan, saudaraku. Hati-hati, jangan sampai kita ya kayak mereka itu. Indonesia ini kaya, Pak. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ada semua.
Tapi kalau kita kufur kepada Allah, tidak bersyukur, khawatirnya nasibnya kayak negeri Sabah. Ya. Kita takut kalau ternyata Allah timpakan kepada negeri kita ini kelaparan dan ketakutan, saudaraku seiman. Akibat kita tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku seiman, saya kira cukup dulu sampai di sini, ya. Ini katanya ada kuis apa ini? Ini isinya apa sih? Hah? Ini pertanyaan. Isi hadiah. Oh, hadiah. Nah, ini pertanyaan buat siapa? Buat laki-laki? Perempuan? Nggak usah. Hah? Ini tolong dengerin ya. Jawab saya soalnya ini apa alat dengar saya qadarullah baterainya habis. Jadi saya susah mendengar ini ya. Pertanyaan pertama. Apa makna syukur? Sebutkan 3 rukun syukur. Sebutkan 3 rukun syukur. Nah. Yang pertama, aduh saya kurang dengar ini, benar gak? Nah, iya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, iya, masya Allah, nih dapat amplop. Jangan-jangan cuma amplop doang nih sih, isinya ucapan terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya syukur dengan pujian? Nah, betul, betul. Ah, nih. Nggak usah. Udah dapat amplop kok, tenang aja. Pertanyaan berikutnya. Tadi kita sebutkan di antara keutamaan syukur bahwa syukur itu menambah kenikmatan. Sebutkan ayatnya. Bahwa syukur itu menambah kenikmatan. Sebutkan ayatnya. Gampang itu. Hah? Siapa? Akhwat. Akhwat mau jawab. Ada yang jawab, akhwat? Silakan kalau mau jawab, akhwat. Apa bunyi ayatnya? Hah? La in syakartum la azidannakum. Bener. Nih kasih nih amplop. Pertanyaan berikutnya. Apa itu qanaah?
Akhwat silakan, akhwat lagi. Satu orang aja, satu orang, satu orang. Apa katanya? Qanaah apa? Satu orang aja. Satu, akhwat, akhwat. Apa itu qanaah? Apa? Merasa cukup. Iya betul. Iya. Sebutkan, ini yang terakhir nih, laki-laki nih ya. Sebutkan tiga bahaya kufur nikmat. Nah, itu yang di belakang. Perempuan diam. Nah, sebutkan tiga bahaya kufur nikmat. Nah, satu. Apa katanya? Benar nggak? Yang kedua, nggak bisa jawab, nyontek. Nggak bisa. Yang lain. Nah, ini. Satu. Nah, yang kedua. Apa? Nah, terus. Benar. Ya. Alhamdulillah. Udah. Baik, kita sudah selesai dari ini. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang tanya kan? Kalau tidak ada tanyakan, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan mengaji kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.